Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, diminta untuk bersabar dalam menemukan performa terbaiknya pasca sembuh dari cedera, demi kembali mendominasi kelas MotoGP. Legenda balap motor Grand Prix asal Amerika Serikat, Kevin Schwantz, memberikan sedikit wejangan kepada Marc Marquez dalam menjalani ketatnya persaingan MotoGP pasca comeback. Kevin Schwantz tampaknya memberikan perhatian yang serius kepada pembalap andalan Repsol Honda tersebut. Ia bahkan tak segan memberi masukan untuk karir balap Marc Marquez ke depannya. Kevin Schwantz meminta Marquez bersabar dalam menemukan performa terbaiknya pasca sembuh dari cedera demi kembali mendominasi kelas MotoGP. Permintaan itu disampaikan Kevin Schwantz setelah melihat penampilan Marc Marquez dalam dua balapan MotoGP 2021. Sejauh ini, tanda-tanda Marquez bakal kembali tampil kompetitif usai absen selama 9 bulan memang masih belum terlihat. Dari dua balapan yang telah diikuti, MotoGP Portugal dan MotoGP Spanyol, Marquez baru bisa finish di posisi 10 besar saja. Membahas penampilan Marquez yang comeback terus menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta MotoGP. Kali ini, giliran Kevin Schwantz yang memberikan komentar terhadap performa Marquez dalam balapan MotoGP Portugal dan MotoGP Spanyol. Menurut Schwantz, pembalap Spanyol itu masih perlu membenahi dua hal untuk tampil memelesat di dalam lintasan. Langkah tersebut bisa dipraktekkan demi Marquez kembali tampil dominan di kelas MotoGP. Kevin Schwantz juga mengingatkan Marc Marquez untuk sabar dalam menjalani proses menjadi kompetitif lagi. Kesabaran sangat penting bagi Marquez, terutama jika bertujuan mendapatkan sentuhan terbaik di MotoGP. Kecepatan dan akselerasi di MotoGP adalah sesuatu yang harus Anda benahi, kata Schwantz, dilansir GP1. Di Jerez, dia finish di posisi yang lebih kurang sama dengan Portugal. Itu tandanya dia butuh lebih banyak waktu. Anda tidak bisa berharap tiba-tiba kembali ke level sebelumnya setelah lama menepi selama satu musim. Saat saya masih mengikuti balapan, ketika saya kembali setelah sembuh dari cedera, saya membutuhkan 2 atau 3 balapan untuk menemukan performa menjadi 100%, tutur Schwantz menjelaskan. Meski membutuhkan proses untuk tampil lebih baik di dalam lintasan, Kevin Schwantz yakin Marc Marquez akan bisa menjalani semua cobaan yang melanda perjalanan karir balapnya. Pikiran Anda juga harus terbiasa dengan kecepatan, begitu juga dengan fisik Anda. Ini akan sulit bagi Anda, kata Schwantz. Namun, jika berbicara sosok yang menyukai tantangan, dia adalah Marc, ujar Schwantz menambahkan. Sejak ditinggal Marquez karena cedera musim lalu, tim Repsol Honda mengalami penurunan prestasi secara drastis. Tanpa Marquez, Honda seolah kehilangan sosok yang mampu mengangkat martabat tim pabrikan asal Jepang itu. Schwantz pun curiga apabila motor RC213V memang sengaja diciptakan khusus untuk Marquez dalam meraih prestasi. Mungkin tanpa Marc, pengembangan motor Honda sedikit terhenti. Saya tidak tahu, ucap Schwantz. Akan tetapi, Marquez dalam performa terbaiknya, dia adalah satu-satunya yang mampu mengemudikan motor Honda. Mungkin itu motor khusus diciptakan untuknya. Saya tidak paham, katanya mengakhiri. Hasil Miller dan Bagnaia di Jerez bikin Zarco pede jelang MotoGP Le Mans. Pembalap tim Pramac Racing, Johann Zarco, mengaku mengusung rasa percaya diri tinggi menjelang seri kandangnya di MotoGP Prancis, yang bakal digelar di sirkuit Le Mans pada 14–16 Mei. Hal ini ia sampaikan kepada GP Insight, usai melihat hasil gemilang Ducati di Jerez, Spanyol. Selama ini, Jerez dikenal tak bersahabat dengan motor Ducati. Namun, nyatanya mereka tampil kompetitif di sana tahun ini. Jack Miller sukses meraih kemenangan, sementara Pecco Bagnaia berhasil finish kedua. Itu adalah kemenangan pertama Ducati di Jerez sejak 2006, dan pertama kalinya mereka finish 1-2 di trek tersebut. Zarco sendiri hanya finish di posisi ke-7,
namun menyebut performanya dalam balapan tersebut tak bisa dibilang buruk, karena ritme balapnya cukup konsisten. Alhasil, ia pun sangat yakin bisa tampil kompetitif di Le Mans, yang tahun lalu dimenangkan Ducati pula, lewat Danilo Petrucci. Saya sangat percaya bisa melanjutkan momentum saya bersama Ducati. Saya bilang sebelum Jerez, bahwa jika saya bisa naik podium di sana, maka bakal bagus untuk balapan-balapan berikutnya. Saya memang kala itu gagal finish, namun jalannya balap tidak buruk, ungkap Zarco. Melihat Miller dan Bagnaia kompetitif di Jerez, Zarco pun jadi yakin Ducati juga punya potensi besar di Le Mans. Desmosedici GP21 sendiri kini dikenal lebih lincah di tikungan dibanding versi-versi pendahulunya, hingga karakter track, stop and go, seperti Le Mans tampaknya kini juga bisa ditaklukkan. Melihat Jack Miller dan Francisco Bagnaia finish 1-2 juga bikin saya jadi lebih percaya diri. Saya bisa bilang bahwa saat ini Ducati adalah motor terbaik. Ada kontribusi teknis yang tak dimiliki tim lain, dan semua kerja keras Ducati tampaknya mulai terbayar, dan ini bagus untuk saya. Semoga semuanya berjalan baik di Le Mans, pungkas Zarco. Rumor MotoGP. Dekati Honda, tanda Petronas tinggalkan Yamaha. Jelang MotoGP Prancis 2021, tim Petronas mengisyaratkan berpisah dengan Yamaha, setelah melakukan pendekatan dengan Honda untuk MotoGP 2022 mendatang. Pendekatan Petronas dengan Honda itu diketahui setelah Direktur Razlan Razali dan manajer tim Johan Stigeveld, bertemu dengan manajer HRC Tetsuhiro Kuwata, di HRC Hospitality di MotoGP Spanyol. Dikutip dari Speedweek, Razali menekankan, mereka harus tetap membuka opsi lain jika tidak memiliki kontrak baru dengan Yamaha dan selama belum ada pengumuman resmi antara VR46 dengan Yamaha. Kontrak Petronas dengan Yamaha berakhir pada 2021. Selain Petronas, tim milik Valentino Rossi VR46 juga disebut masih berpeluang menggunakan motor Yamaha pada musim depan. Akan tetapi, ada juga rumor yang menyebut VR46 lebih memilih bergabung dengan Ducati. Dengan begitu, Ducati akan memiliki dua tim pabrikan selain Pramac. Menurut laporan Speedweek, sejauh ini tim-tim satelit yang sudah resmi memiliki kontrak dengan pabrikan adalah LCR dengan Honda, Pramac dengan Ducati, dan Tech3 dengan KTM. Sementara itu, masih tersisa 3 tim satelit lain, Petronas, VR46, dan Gresini Racing. Di luar rumor VR46 dengan Ducati dan Yamaha, Gresini akan menerima tawaran Aprilia. Meski demikian, Honda tampaknya tidak ingin membuat 2 tim satelit pada musim depan. Terlebih lagi, Honda sudah memiliki tim Moto3 yang menggunakan motor Honda NSF 250RR. Di luar Honda ingin fokus pada pengembangan motor RC213V, CEO Dorna Espeleta juga diklaim lebih senang melihat hanya 1 tim satelit dari setiap pabrikan. Bos Yamaha, Lin Jarvis, juga menekankan hanya ingin memiliki 4 pembalap atau menolak usulan mempunyai 2 tim satelit. Jumlah ideal pembalap MotoGP kami adalah 4, ucap Jarvis. Peluang terbuka dimiliki VR46 dengan bergabung bersama Ducati. Direktur olahraga Ducati Paolo Ciabatti, menyebut ingin memiliki 2 tim satelit pada MotoGP 2022.